he's contacted me saying, please, Vanessa is begging for money. She's bothering people we know, saying she wants money for the twins. Well, the twins aren't even with Vanessa. Aku baru nyadar ketika dia bilang, lu nulis apaan ke teman gue, minjem duit, minjem ini segala macem, dan itu bukan aku. Aku cuma bisa afford tuh beli pills doang paling buat depresan aku, anti depresan aku. Karena aku tahu ini buat yang terbaik buat aku, Dedi ngelakuin ini karena dia mau yang terbaik buat aku kan. Aku dengerin Dedi aja lah gitu. Jadi supaya Dedi nggak sakit hati juga, aku udah capek ngecewain dia, Kak. Makanya sebenarnya kemarin tuh aku nggak ada ngapa-ngapain, Kak. Nggak ada salah apa-apa, cuma karena aku nginep di rumah teman aku terlalu lama aja. Udah gitu, nggak ada apa-apa. Terus sama penyakit aku juga, makanya aku minum pills itu banyak banget sampai 70 butir. Karena aku pengen ngeberhenti nih rasa pusing, aku rasa nggak enak aku di otak, Kak. Karena bipolar nggak enak banget, sumpah. Nggak tahu nih kalau cuma bipolar doang. Kalau dicek sama dokter, isi otak aku mungkin lebih kali bukan bipolar doang. Kamu pernah melakukan perawatan nggak? Perawatan apa? Ke rumah sakit dulu lagi? Belum, dokternya datang. Oh, dokternya datang? Iya, cuma nanya sekilas-sekilas doang, udah gitu loh. Nggak pernah dicek ke rumah sakit apa-apa? Oke. Yaudah, coba ngomong dulu sama Dedi gimana-gimananya biar akunya juga enak, akunya juga nggak ada beban. Kamu meyakini Dedi kalau kamu ikut sama aku itu merasa ada beban ya? Bukan, aku bebannya takutnya kabur karena dia bilangnya akan kabur dan lain-lain. Ini aku panggilin aja. Masuk aja ke dalam. What about this, Vanessa? When you were with... No, you're going to say no, it didn't happen. You didn't take these pills. Are you going to deny it? Yes, I did take it. You took all of those? No. Okay. To get rid of my depression. But you know that's way too much. Well, all right, okay, I'm glad. At least you... So and that was... Katie paid for that. Yeah. So more than $1 million. All right? Yeah. So I mean, you won't... You're not going to deny that. So Vanessa took all of those in one night. She went to the friends. Give me drugs. So Juliana, these are the facts. You told her that I always run away. I never run away from any rehab or. She's afraid that you said that I'm gonna run away. Kabur. She said that I said what? Katanya kakak, Dedi bilang kan kalau aku takut kabur kan? Iya, kan nggak gini. Penyampaiannya kan kalau kita merawat orang, ya kan itu kan harus kooperatif. Nah kan sedangkan aku baru kenal sama kamu gitu, makanya aku bilang. Kalau emang kita harus ada perjanjian gitu loh, Pak. Ya udah, enggak. Aku berani kok. Aku berani buat perjanjian. Coba dulu kamu di sana sambil cari kerja, sambil mungkin bisa berkarya di situ. Iya. Ingat, jangan kabur-kabur. Iya. Kan aku di sini nggak pernah kabur. Tahu ada tim penjemputan dari sini dimanapun dapat. Aku di sini pernah kabur nggak? Enggak. Ya udah. Oh, nggak pernah. Dia pergi keluar, balik lagi ke sini. Oh, Kerja okay. sebulan lebih ya. Iya. Hampir 2 bulan dia balik sini. Oh, tapi nggak pernah kabur ya? Enggak. Oh, oke. Aman. Oke. Dia cuma kabur kalau dari rumah Dedi sama Ren. Ya. Ya yang pas aku nginep sama Dedi tuh, aku nggak kabur, itu juga minta izin Pak Arnold. Pak Arnold, ini lagi serius ini. Nggak, itu minta izin Pak Arnold, aku minta izin. Ya udah, aku sih oke kalau dia mau ikut sama kita, nggak masalah. Ya. James, you okay if we took Vanessa now? Sure. I mean, I hope that
of the opportunity, Vanessa. Vanessa has a. Did you lose? Have you still got your phone? Yeah, I still. But that's what you're gonna be gone for a while, right? Can we like spend time together first? No. I know you're going to say that, but these people have already given their time and come a long way. When then? When? I'm not going to be in Britain long. Before you go, I will sign the paper, I promise. Sign the paper. That's better you go with that. Will Vanessa be allowed her phone? Udah nggak? Gimana terusan namanya? Gimana ya? It's best. I mean, Terus sama aku Aku nggak bakal macem-macem kok beneran. karena yang di rumah Aku nggak bakal macem-macem serius. Nanti ini kamu nanti kenalan lagi. Enggak kok, enggak. Vanessa, Ini handphone Vanessa. I don't you still got it, that's good. Enggak kak, aku nggak. Atau nggak pakai timer deh. Ada timingnya gitu kak. Ini aja, dijamin aja ya. Iya. Ke jam sekian sama jam sekian. Iya. Gitu, ya. Oke. Ya udah. Ya udah. Dedi kan udah mau ke Inggris nih kak. Iya. Aku tuh pengen. I haven't been to England for over 20 years. Udah dari 20 tahun udah nggak sana. Jadi pengen ngabisin waktu sebentar gitu sama Dedi. Demi kamu lo tinggal di Indonesia. We were together recently, Vanessa. Alasan We cuma were karena together dia, again soon. makanya jadinya bertahan di sini. I've got lots of things to do. Iya. When are you going? I'm going on Tuesday. I'm scared. I haven't been to Britain. How about if we spend in the weekend? Well, we'll talk. It's already it's Thursday today. Maybe I can visit you. Today is Friday. It's Friday today. Yeah. Maybe I can visit you. And stay in a little hotel. Well, let's get moving. Okay. Baiknya jangan. Now, look. Vanessa, this is Vanessa's phone. Pergi dulu aja. Oke. Yuk. Oke. Yuk. Pak, sekali lagi makasih banyak ya Pak. Terima kasih Pak Arno. Maaf ya Om ya. Iya, nggak apa-apa. Oke guys, nanti untuk ngobrolnya kita akan ngobrol di mobil aja karena mau konsultasi katanya mau cek ke rumah sakit dia yang mau. Jadi kita ngobrol waktu juga, ini sudah jam 2 lewat ya guys. Nanti ada translator kalau kalian nggak ngerti bahasa Inggris nanti translated. Enggak, pindah rehab. Yang intinya ini agak complicated gitu ya guys. Dan maaf sekali ketika orang bicara kalau di luar itu tidak boleh dipotong ya Mam, untuk menghargai gitu. Kayak tadi bapaknya menjelaskan ya udah dia menjelaskan nggak boleh potong. Jadi kita menghargai cuman hanya biar tahu kronologi seperti apa gitu ya Mam. Oke guys, itu aja. Sendal aku. Kita sekarang udah banyak Oh iya. suasananya di puncak Bogor. Makasih ya Pak Arnold. Yuk, cobain guys itu. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh, though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. We were just children acting like adults, crazy, naive, bold and carefree. We were kids having kids, crazy, naive. It amazes me that we didn't fall apart harder.
Guys, ini kita lagi di jalan. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, jadi ternyata pernah rekaman juga. Rekaman apa tuh, Kak? Cover. Oh iya pernah. Cover di YouTube. Di YouTube. Berapa cover lagu? Dua lagu. Dua lagu. Iya. Nah itu sebenarnya penontonnya udah banyak ya. Tapi kenapa nggak diterusin? Karena gara-gara apa ya? Soalnya aku ngerasa nggak percaya diri. Terus habis itu mantan aku juga ini, ibaratnya kayak apa ya? Nggak mau kayak meneruskan karir aku gitu loh. Dia pentingin urusan sendiri gitu. Oke. Jadi dia nggak mentingin aku gitu loh, Kak. Terus pernah main FTV? Pernah. Apa judulnya? Yang baju merah jangan sampai lolos kalau nggak salah. Yang baju oranye jangan sampai lolos sama anak sekolahan. Oke, terus udah gitu kenapa nggak diterusin? Karena gara-gara bad attitude. Terus sama actingnya kurang mendalam gitu. Harus lebih belajar lagi. Nggak percaya diri soalnya kalau dihadapin sama orang tuh kayak malu gitu loh, Kak. Oke. Jadi kayak kalau di depan kamera tuh kayak gugup gitu, mau ngomong apa susah gitu. Oke, berarti setidaknya kamu udah tahu lah soal dunia entertain kan? Udah. Nah, kita flashback lagi nih. Aku kan nggak tahu story kamu karena tadi singkat, terus kita langsung berangkat gitu. Karena ngobrol waktu juga kita mau ke rumah sakit biar ketemu sama psikiater. Nah, pertanyaanku, gimana story kamu sampai kamu sekarang ini? Mama kamu kemana gitu? Itu jujur mungkin apa ya, itu kan proses tuh ya. Iya. Sampai kamu jadi Vanessa yang sekarang tuh gimana? Jadi aku pas kecil itu bener-bener mama tuh nggak pernah ngurusin aku sama sekali, Kak. Jadi dia tuh bener-bener kayak dari aku bayi aja tuh aku ditinggalin di apartemen sendiri, Kak. Jadi ditinggalin apartemen sendiri, diaper nggak diganti, nggak dikasih susu. Jadi temannya Dedi tiba-tiba datang. Jadi ngeliat nih ada bayi di dalam nggak diurusin terus segala macem kan. Terus dia langsung telepon suruh pulang si Dedi. Akhirnya tuh Dedi kaget, wah ini juga nih si mamanya Vanessa gitu, nggak ngasih, ditinggalin kayak 1 hari 2 harian lah. Akhirnya dia ngomong sama aku pas aku udah dewasa, kamu tuh pernah ditinggalin di apartemen sendirian pas kamu masih bayi, mama kamu ninggalin kamu, nggak peduli kalau mau ada kebakaran kayak mau ada apa gitu segala macem. Jadi Mama kamu kemana? udah nggak tahu di mana, Kak. Dia nggak ngasih tahu. Jadi mamaku tuh dari dulu main keras, main mulut keras. Maksudnya kayak apa ya? Sering ngata-ngatain aku, sering pukulin aku segala macem deh. Terus dia bilang kalau misalkan aku habis nginep di rumah dia tuh jangan bilang dia kalau misalkan kamu kena pukul apa gitu segala macam. Jadi supaya dapat duit doang. Jadi dari dulu tuh mama mau pacaran sama Dedi karena uang doang gitu, karena dia tahu Dedi tuh berada lah gitu loh, Kak. Oke. Jadi mama papa kamu nggak nikah ya? Nggak nikah. Terus kamu punya adik? Punya adik dari beda papa, dari beda bule lagi. Dari beda bule lagi? Iya, jadi satu ibu jadi beda bule lagi gitu. Beda bapak, iya. Ada berapa? Wah banyak, Kak, ada 3 atau 4 gitu. Oh gitu? Ada juga yang cewek yang aku kunjungin aja, dia juga udah benar-benar kayak udah happy sama keluarga barunya. Aku mau ngajak pulang nih, mau aku tarik. Ini adek gue, pokoknya gue mau ajak pulang. Gue nggak mau tahu nih adek gue berhak. Pokoknya gue mau bawa pulang, nggak dibolehin sama keluarganya itu, keluarga yang asuh dia ini, si Aisyah namanya. Oh gitu? Nggak dibolehin. Makanya aku juga lupa antara di Sleepy atau di mana gitu. Oh tapi Jakarta? Di Jakarta. Oh. Itu aku pernah susulin. Nah itu bisa dikasih sama mama kamu gimana ceritanya? Bisa siapa? Dikasih, diasuh sama orang lain gimana ceritanya? Ya dikasih aja, udah tolong dong. Gue nggak bisa ngurusin ya kayak gitu. Dia emang kayak gitu. Oh gitu? Dari dulu tuh aku dititipin sama pembantu. Jadi mama mau kerja, jadi supaya nggak ada ganggu kali ya, mau kerja, dia kerja di dunia malam juga gitu loh. Sampai mama tuh pernah mau ngejual aku, Kak. Oh gitu? Iya, hampir mau ngejual. Jadi kayak udah kamu tinggal sama mama aja. Ntar temennya itu juga ibaratnya juga bilangnya modusnya mau ngenalin ke manajer, padahal nggak ada, pengen aku ke orang gitu biar aku bisa ngejual buat seks gitu loh, Kak. Iya, aku tapi nggak mau. Untungnya Dedi ngelarang, jangan gitu. Oke. Nanti bener deh, ada buktinya kalau misalnya aku telepon sama mama nih, bisa lihat reaksinya. Cuma pengen aku ntar pasti ngobrol apa sama mama, pasti minta duit doang. Ntar ada aku kasih tau videonya. Kalau misalnya video call kayak gimana? Oh gitu? Aku kan gak ada bukti nih. Kakak bisa lihat sendiri ntar kalau aku video call kayak gimana. Dia sifatnya. Berarti sampai detik ini mama kamu masih kerja dunia malam? Masih. Tapi nggak pernah ada keep kontak sama sekali gitu untuk saat Cuma bener-bener kayak minta uang doang, nggak ada yang lain. Oh gitu. Dia minta dari dulu tuh dia selalu kayak nyusulin Dedi. Kita sering pindah rumah kan, tapi dia tahu aja rumah kita di mana gitu loh. Dari dulu dia selalu kayak datang rusuh,
marah-marah, mau manggilin polisi lah segala macam, cuma duit doang. Selainnya udah nggak peduli dia. Jadi mau diancem sama kakaknya mama lah segala macam, mau dilaporin polisi karena gara-gara nyulik anaknya, padahal enggak, padahal Dedi tuh yang ngurusin aku dari kecil gitu loh Kak. Oke. Tapi Dedi sama mama udah gak ada komunikasi katanya? Nggak ada. Udah berapa tahun Mam kemarin ceritanya? James? Berapa tahun dia nggak nyebutin exactly berapa tahun, cuman Tapi udah saling blok ya? last year gitu. Lah ya, beberapa tahun yang lalu lah. Dedi tuh udah trauma juga sama mama karena Dedi tuh dari dulu kasar banget sama Dedi juga. Mama tuh kasar banget sama Dedi. Oh gitu. Bener-bener ngomong kasar, apapun. Ya 11-12 lah dulu juga aku sama. Aku dulu tuh kalau misalkan nggak dikasih apa yang aku mau, aku tuh bisa banting barang. Bisa bener-bener out of control. Tapi pas aku udah mulai dewasa, aku ngerasa bersalah gitu kan. Jangan kayak gitu, udah capek juga kan. Kasihan Dedi gini-gini. Akhirnya udah berkurang gitu loh Kak. Mulai berubah sendiri mindsetnya gitu Kak. Oke. Nah terus sekarang harapan kamu apa sih? Aku harapannya pengen ngebanggain Dedi doang sih. Soalnya kan dari kemarin kan dia pengennya tuh aku bisa mandiri gitu loh Kak. Aku ibaratnya di rehab aja tuh sebenarnya nggak tenang, nggak ada Dedi, benar-benar kayak butuh di sisi aku selamanya gitu loh Kak. Nggak bisa dipisahin dikit aku nangis, benar-benar ngejerit, nggak ada yang peduli juga. Mau aku juga udah bilang sama kepala yayasan juga nggak bisa sekarang segala macem. Sampai aku balikin, ibu kalau misalkan nggak ketemu gimana, kalau sama anak ibu misalkan mau keluar negeri gimana rasanya, nggak dijawab. Orang kita liburan ke Bali aja, kita ke Bali nih satu rehab nih, si ibu yayasan ikut kan. Ibu yayasannya nggak nyampe sehari aja udah video call sama anaknya, kangen ya, kayak gitu loh rasanya. Tapi dia nggak ngerasain apa yang aku rasain gitu loh. Rasanya kayak gitu Bu Tuti aku gitu. Iya tapi jangan sekarang, entar ya, sampai seminggu nggak. Akhirnya ini aku terkabulkan, aku nungguin tuh udah lama banget ini sebenarnya kakak jemput aku. Tapi aku nggak tahu nih Kanovi bakal jemput, aku kira bakal pindah rehab. Aku mendingan pindah rehab deh gitu. Tapi Dedi nggak ngomong apa-apa sebelumnya? Enggak. Oke. Nah jadi dia tadi sempat ngomong mau bantu-bantu ODGJ atau mau bantu-bantu orang-orang yang membutuhkan. Iya. Kenapa emang tergerak? Kalau aku karena dari dulu soalnya kan aku emang gimana ya Kak, sensitif hati aku kan. Jadi aku kalau misalkan ngelihat orang yang kesusahan gitu gampang nangis gitu loh Kak. Ngeliat mukanya lah kesedih, atau maksudnya ngeliat kayak dia tuh gimana ya, dia bekerja kerasnya gimana di pinggir jalan, dia harus nyari makan, minum, itu susah banget kan, nggak punya rumah, terus habis itu kayak harus kerja banting tulang demi apapun, demi anak-anaknya lah, demi keluarga, itu kan susah Kak. Jadi aku ngerasain peka gitu loh Kak. Jadi dari kecil tuh kalau dari aku kecil kalau aku ada duit jajan dikasih, ada orang miskin lewat, itu aku kasih seadanya aku gitu. Emang udah dari kecil gitu. Jadi aku gampang nangis gitu loh Kak kalau misalkan ngeliat orang kayak, wah nih orang nggak punya kerjaannya minta-minta, nggak punya rumah. Gimana rasanya kalau kita kayak gitu Homeless. gitu. Iya, homeless gitu sih. Oke, nah for your information ya guys, jadi Vanessa ini nggak bisa nangis dikarenakan faktor obat yang dikonsumsi. Jadi emang ada obat ya Mam ya, supaya apa sih, dia tuh kayak ngomongnya kaku gitu, terus akibatnya ya, efeknya gitu loh, setelah minum obat ada yang kayak gitu. Makanya dia cerita dia sedih, dia mau nangis tapi air matanya nggak akan bisa keluar gitu, karena waktu mungkin itu obat bipolar bukan? Karena pertama kalinya tuh sebenarnya pas aku masuk aku udah bisa nangis tuh. Udah bisa nangis ya? Itu nggak minum obat, aku stop, disuruh umi aku. Terus? Itu aku baru bisa ngeluarin semua emosi aku tuh. Mulai ngerasain kayak pas aku stop seminggu lah. Aku minum obatnya temen aku tuh, obat yang kita sama penyakitnya, si Katy punya obat yang sama, bipolar juga. Itu aku rasain itu jadi normal. Jadi aku bisa ngerasain semuanya gitu loh Kak. Nggak kaku, nggak. Ingat nggak obatnya apa? Sama membuat bipolar, udah bilang sama dokternya juga. Aku ikut ke rumah sakitnya, dia ngambil resep, tapi aku Karena kan bipolar itu kan kalau sedih dia bisa iya aku udah di titik itu Kak, kalau aku nggak minum obat ini harus minum obat. Aku udah di titik mau bener-bener kayak udah malas sama manusia, udah malas sama dunia, udah nggak ada yang bisa bikin aku seneng lagi, udah kayak ibaratnya udah putus asa, meninggal aja kali ya gitu. Overdose aja lah, akhirnya aku minum kemarin 70 butir. Yang kemarin yang tadi tunjukin Pak Dedi kamu. Iya, itu aku minum semuanya dalam satu malam. Dalam satu malam minum 70 butir? Enggak sih, dalam satu malam tuh ibaratnya dicicil gitu. 10 menit cicil,
20 menit cicil lagi. Itu ada yang tahu nggak? Hari yang lalu. Berapa? Ada. Enggak, ada. Maksudnya awalnya tuh ada yang tahu. Cuma Nggak dilarang nggak? Itu kan nggak boleh gitu. nggak dilarang. Nggak dilarang. Sih nanti orang dia pengen diri. Tapi maksudnya iya sih. Ada kayak gitulah. Terus Kapan itu terakhir? kapan terakhir? Itu kapan ya, seminggu yang lalu? Baru seminggu yang lalu. Efeknya gimana? Ya jadi seneng, jadi happy. Jadi bisa jadi diri sendiri gitu. Oh nggak OD ya kalau itu ya? Enggak, aku nggak tahu kenapa juga. Don't cover me, babe. Your shadow's hanging over me. Breathe on me. Just breathe on me. And don't cover me, babe.